Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi NPM 183112700650100. Di sini saya akan menjawab soal UAS Change Management R01. Soal yang nomor 1, jelaskan konsep serta tujuan dari perubahan organisasi. Soal yang kedua, Anda jelaskan tentang perubahan transorganisasi atau transorganisational change dalam change management. Soal yang nomor 3, apa saja materi atau isu yang akan diangkat atau diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen perusahaan atau organisasi. Soal yang keempat, jelaskan tahapan mengembangkan bisnis keluarga atau family business develop state. Soal yang nomor 5, bagian A, apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan resiko? Bagian B, apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi? Berikan contoh. Jawaban yang pertama, perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam ataupun di luar organisasi. Pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Tujuan perubahan organisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi beberapa faktor yang menyebabkan perubahan organisasi sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang. Mengadakan penyesuaian seperlunya sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut, meningkatkan peran organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi atau berlangsung. Jawaban nomor 2. Perubahan transorganisasi atau transorganization development didefinisikan sebagai perubahan terencana dalam hubungan kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai sesuatu di luar kemampuan organisasi atau individu manapun. Pengembangan organisasi e-organizational development seperti bermain game berorganisasi, cara para pemain organisasi bergerak melampaui alam semesta, wacana dan tindakan status quo mereka untuk membedakan alternatif dan membuat cerita baru. Jawaban nomor 3. Tujuan purpose. Visi dan misi yang jelas juga memberikan fokus pada apa yang penting dan tidak. Tanpa kejelasan visi dan misi sebagai panduan, sebuah perusahaan akan kehilangan identitasnya. Nilai-nilai inti atau core value. Nilai-nilai ini akan berperan sebagai penuntun yang jelas dilaksanakan dengan konsisten, khususnya jika diteladankan oleh para pemimpin. Sebaliknya, pernyataan nilai-nilai inti akan menjadi bumerang jika para pemimpin perusahaan dinilai tidak menghidupi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai inti perusahaan menjabarkan sebuah perilaku mulai dari tataran idealisme hingga tindakan yang teramati. Komunikasi atau communication. Cara kita memberikan respons atau menyampaikan sesuatu dapat dengan mudah untuk membentuk sebuah perilaku tertentu, misalnya respons negatif ketika menanggapi gagasan yang di luar kebiasaan cenderung akan mengurangi inisiatif dan menghambat keterbukaan. Komunikasi yang dimaksud melingkup konteks normal maupun informal. Hubungan atau relationship menjadi elemen yang krusial karena kualitas hubungan adalah salah satu yang kita kelola dalam bekerja, baik dengan sesama karyawan, atasan, bawahan, dan pelanggan.
komitmen pemimpin atau leadership. Jika seseorang pemimpin memberikan kesan bahwa program-program budaya terlalu penting, maka karyawan juga akan memberikan bobot yang ringan sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya tidak menjadi prioritas. Jawaban nomor 4. Tahapan mengembangkan bisnis keluarga. Tahap pengembangan semua pihak harus bersinergi dengan baik untuk dapat memajukan perusahaan menuju ke tahap yang lebih baik. Tahap pengelolaan anggota keluarga wajib memberikan perhatian terhadap 7 isu pokok, yakni tentang struktur organisasi, kompensasi, kompetensi, konflik nilai, suksesi, distribusi, pendapatan, hingga masalah keselarasan. Tahap transformasi, perusahaan membutuhkan bantuan manajer profesional dari luar keluarga. Tahap berkelanjutan merupakan tahap pemeliharaan perusahaan upaya memajukan perusahaan melalui pembenahan sistem dan perbaikan sistem menjadi lebih baik. Jawaban nomor 5. Konsep cara pengelolaan resiko. Pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Konsep sinergi. Sinergi adalah suatu bentuk dari proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ambil contoh merger antara produsen mobil dan distributor mobil. Pembuat mobil memiliki keunggulan dalam mengembangkan produk-produk inovatif, sementara itu distributor memiliki jaringan yang luas dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.